Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Alfiamita Chen, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas teknik perencanaan yang telah diberikan. Terdapat data PDRB Sulsel atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha miliar rupiah tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya data PDRB Kota Parepare atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha jutaan rupiah dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Berikut hasil analisis LQ. Dapat dilihat bahwa lebih banyak sektor yang basis dibandingkan non-basis. Jika nilai LQ lebih besar daripada 1, yang berarti bahwa dimungkinkan dilakukan ekspor pada sektor tersebut. Ekspor dilakukan karena adanya surplus. Jika LQ lebih kecil daripada 1, yang berarti bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor. Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Jika nilai LQ sama dengan 1, yang berarti produktivitas sektor tersebut seimbang, artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja. Shift share analysis. Perubahan Sulsel 3 tahun terakhir. Tahun 2018 dengan tahun 2020 dapat diperoleh di atas. Adapun jumlahnya diperoleh dari D67 dikurang dengan C67 yang ini 66064,12 dikurang dengan 66815,46 yang menghasilkan 1248,66. Begitu pula yang selanjutnya juga sama. Adapun persennya yaitu dengan E67 dibagi dengan C67 dikali dengan 100 yang menghasilkan 1,93. Adapun total dari persennya itu adalah 6,16. Perubahan Kota Parepare 3 tahun terakhir. Tahun 2018 dengan tahun 2020 dapat diperoleh juga di atas. Adapun jumlahnya juga sama, diperoleh dari D88 dikurang dengan C88 yang ini dikurang dengan ini menghasilkan 21896,79. Adapun persennya juga diperoleh dari E88 dibagi dengan C88 kemudian dikalikan dengan 100 yang menghasilkan 7,15. Kalkulasi nasional share juga membutuhkan data PDRB Kota Parepare tahun 2018. Sulsel growth rate-nya dapat diperoleh di atas yang 6,16 yang ini. Adapun untuk mendapatkan hasil nasional share-nya itu adalah dengan D109 dibagi 100 kemudian dikalikan dengan C109 yang ini dibagi dengan 100 kemudian dikalikan ini menghasilkan 18844,80. Hasil total dari nasional share-nya itu adalah 285679,59. Adapun kalkulasi proporsional share-nya itu data yang ini 193 diperoleh dari sini. Adapun yang ini ada juga nanti 6,16. Ini 6,16. Adapun proportional share-nya atau share-nya diperoleh dari D130 yang ini dikurang dengan E130 dibagi 100 kemudian dikalikan dengan C yang menghasilkan minus 12.948,98. Adapun total dari proportional share-nya itu adalah minus 4.570.825,43. Kalkulasi diferensial share-nya. Untuk mendapatkan hasil diferensial share-nya yaitu dengan D151 yang ini dikurang dengan E151 dibagi 100 kemudian dikalikan dengan C untuk menghasilkan ini. Adapun total dari diferensial shift atau share-nya itu adalah 18
847,51. Adapun regional change-nya itu diperoleh dari penjumlahan dari national share, proportional share dengan differential share-nya itu menghasilkan minus 4266201,33. Ini adalah hasil perhitungan proportional share dengan differential share-nya. Jika nilai PS-nya minus dan DS-nya juga plus minus plus, yang artinya sektor tertekan tetapi berpotensi. Jika nilainya minus minus, artinya sektor daya saing lemah. Jika plus 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 plus, artinya sektor daya saing bagus. Pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2018, 2019 dengan tahun 2020 dapat diperoleh di atas. Adapun laju pada tahun 2019 dapat diperoleh dari D195 yang ini dikurang dengan C yang ini, kemudian dibagikan yang ini. Adapun juga yang selanjutnya juga sama. Tahun 2020 juga sama, E195 dikurang dengan D, kemudian dibagikan dengan D. Ini adalah untuk mencari rata-rata pertumbuhannya. Kontribusi pada tahun 2018 diperoleh dari C195 yang ini, kemudian dibagikan dengan C212 yang ini totalnya. Adapun 2019 itu adalah dengan D195 dibagi dengan D212 yang totalnya. Tahun 2020 juga sama, itu dengan E195 dibagi dengan E212 yang totalnya. Adapun untuk mencari rata-ratanya seperti ini. Pertumbuhan PDRB Kota Parepare juga hampir sama dengan Sulsel yang di atas. Ini adalah tipologi klasernya. Pada sektor pertama yang pertanian, kehutanan dan perikanan masuk dalam kuadran ketiga yang dikarenakan SI. SI lebih besar daripada S, kemudian 0,07 lebih kecil daripada 0,20. Maka dari itu dia masuk dalam kuadran ketiga yang artinya sektor potensial atau masih dapat berkembang. Sektor kedua itu adalah pertambangan dan penggalian, masuk dalam kuadran keempat. Dikarenakan SI 0,01 lebih kecil daripada 0,01 yang plus, kemudian 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya sektor relatif tertinggal. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas masuk dalam kuadran ke-1. Dikarenakan 0,04 sama dengan 0,04 yang SI, kemudian 0,00 sama dengan 0,00 jadi dia masuk dalam kuadran ke-1. Ya, artinya sektor maju tapi tumbuh pesat. Adapun sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang masuk dalam kuadran kedua. Dikarenakan SI yang 0,03 lebih kecil daripada S yang 0,04, kemudian SKI yang 0,00 sama dengan SK yang 0,00. Jadi dia masuk dalam kuadran kedua, ya artinya sektor maju tapi tertekan. Ya, begitu pula pembahasan dari saya. Mohon kiranya dapat dimaklumi jika terdapat kesalahan dalam kata maupun tindakan, karena saya juga manusia biasa yang masih belajar. Terima kasih.